Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurlian Ferry, jurusan Teknik Informatika, STEMIK MIC Cikarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu penerapan manajemen ISO pada perusahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem warehousing penyimpanan barang di PT DSCR Sejahtera. Sebelum ke pokok pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah PT DSCR Sejahtera ini. Perusahaan tersebut dimulai pada tahun 1955 dan terus berkembang mulai periode 1970-an. Pada tahun 1994, perusahaan ini memperoleh sertifikasi ISO 9002. Lalu, pada tahun 2004, meningkatkan ISO 9002 menjadi ISO 9001 tahun 2000. Pada tahun 2010, meningkatkan ISO 9001 tahun 2000 menjadi ISO 9001 tahun 2008. Pada tahun 2011, meresmikan distribution center seluas 240 meter persegi di Jababeka, Cikarang, yang merupakan distribution center terbesar di kawasan industri. Untuk visi dan misi dari perusahaan tersebut, visinya yaitu menyediakan produk-produk mainan berkualitas dengan pilihan yang lengkap disertai dengan pelayanan profesional untuk segmen pasar kelas menengah ke atas dengan harga wajar dan kompetitif. Untuk misinya sendiri yaitu menjadi pemimpin retail mainan di kelas dan pasarnya. Instruksi kerja PT DSCR Sejahtera. Sistem warehousing penyimpanan barang. Tujuannya yang pertama yaitu menyiapkan gudang atau warehouse menjadi sumber informasi aset bagi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kinerja pelayanan gudang. Yang ketiga, mengurangi angka kerusakan barang. Dan yang terakhir yaitu antisipasi kehilangan barang dan keterlambatan penyediaan barang pada customer. Untuk alat dan bahan, yang pertama yaitu RF scanner, yang kedua pallet mover, dan yang ketiga restock. Untuk instruksi kerja, penyimpanan barang dilakukan oleh personel storing untuk memastikan bahwa barang disimpan dengan benar dan rapi sesuai dengan lokasi penyimpanan yang telah ditentukan, sehingga memudahkan pengambilan barang pada saat dilakukan picking. Hal yang harus dilakukan oleh personel storing yaitu yang pertama, memastikan barang yang akan dilakukan patroli atau penyimpanan barang sudah dilakukan proses receiving. Yang kedua, menempelkan barcode untuk barang yang belum ditempelkan barcode oleh personel receiving. Yang ketiga, memisahkan barang-barang yang perlu dilakukan penanganan khusus seperti barang-barang fragile. Yang keempat, melakukan penanganan barang dengan hati-hati. Harus memperhatikan tanda-tanda yang tertera di bagian luar packing sesuai dengan instruksi kerja simbol pada packing. Yang kelima, memperhatikan tingginya tumpukan barang. Biasanya banyaknya atau tingginya tumpukan barang maksimum yang diperbolehkan itu tertera di bagian luar barang atau kemasan. Untuk aturan ini juga bisa berlaku untuk penyimpanan barang di area floor. Penyimpanan barang di area floor ini hanya bersifat sementara apabila kapasitas rak penyimpanan sudah tidak memadai atau penuh dan harus memakai palet atau alas. Pada saat penyimpanan, maka semua keterangan atau informasi barang pada packing, baik itu barcode maupun shipping mark, harus diletakkan atau diposisikan di bagian terluar pada saat penyusunan di palet agar dapat dibaca dengan mudah oleh personel warehouse, terutama itu picker, pada saat melakukan penyiapan barang untuk didistribusikan ke bisnis unit lainnya. Untuk barang yang satuannya set, maka penyimpanan dilakukan sedemikian rupa dalam satu set sehingga orang tidak akan mengeluarkan bagian per bagian. Apabila barang yang satuannya set tersebut tidak mungkin dijadikan satu tempat, maka sebaiknya disimpan berdekatan dan diberikan identitas atau informasi yang jelas. Nah, metode ini mengacu pada FIFO, yaitu first expired, first out, atau barang dengan expired date lebih awal atau cepat maka akan didistribusikan lebih dulu.
Untuk personil storing harus melakukan perawatan terhadap barang yang disimpan dengan cara membersihkan barang sesuai dengan tindakan yang dianjurkan seperti yang tertera di bagian luar kardusnya. Untuk barang rusak atau expired, yang pertama itu terlebih dahulu melakukan pengecekan 100% pada satu batch barang yang bermasalah. Yang kedua, barang rusak atau expired tersebut disimpan di lokasi barang rusak atau reject area yang terpisah dari area penyimpanan barang bagus, serta wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung. Setelah itu menginput data barang rusak atau expired ke sistem ADF online untuk dilanjutkan dan ditindaklanjuti segera sesuai keputusan. Untuk langkah-langkah kerjanya, yang pertama itu tekan angka 1 pada RF untuk memilih menu. Yang kedua itu pilih menu pathway dengan cara menekan angka 2. Yang ketiga, menekan angka 4 untuk memilih menu LPN. Yang keempat, scan barcode. Yang kelima, untuk melakukan konfirmasi pathway, maka scan barcode lokasi yang akan digunakan untuk penyimpanan sesuai dengan kode lokasi. Dan yang terakhir yaitu mengulangi langkah pada poin D, I, dan seterusnya sehingga semua LPN telah dialokasikan semua. Dan ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama itu contoh pada lokasi alokasi pada RF 12 FLR01. Keterangannya itu 12 yaitu lorong ke 12. FLR itu lokasi di floor 01. Nah, untuk contoh kedua yaitu kode bin atau rak 17.09572. Keterangannya yaitu 17 lorong ke 17, 095 itu nomor bin, nomor 7 itu level ke-7, 72 itu terdapat di sisi kanan atau sisi kiri adalah 1. Lalu instruksi selanjutnya itu memindahkan barang per PLN ke lokasi yang sudah dikonfirmasi dan melakukan penyimpanan sesuai keterangan sebagai berikut. Yang pertama, setiap penyimpanan barang harus menggunakan palet. Barang yang lebih berat dan besar diletakkan di bagian bawah, sedangkan barang yang lebih ringan dan kecil diletakkan di bagian atas. Barang sejenis dilakukan atau diletakkan dalam satu palet yang sama. Barang yang diletakkan di bagian atas harus selalu dalam posisi rapi, aman, dan dalam keadaan wrapping. Posisi palet di rak harus pada posisi dapat ditarik atau diambil menggunakan alat bantu yang tersedia. Sekian presentasi dari saya. Sedikit banyaknya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.